dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Risalatul Mustaqim rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa istiqomah untuk ngaji. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal solih kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Jumat 2 pekan sekali kita baca kitab Ad-Da' wa Dawa' atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'is syafi yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita sampai pada bab yang menerangkan tentang asaril ma'asi, dampak-dampak perbuatan maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada bahasan bahwasanya maksiat akan menyebabkan kegelapan di dalam hati seseorang, pelaku-pelakunya. Zulmatun fi qalbihi. Maka sekarang kita lanjutkan dampak yang ketujuh. Dampak yang ketujuh ini menjelaskan bahwa maksiat itu akan bisa melemahkan hati dan badan pelaku-pelakunya. Dampak buruk dari maksiat adalah bisa melemahkan hati dari orang-orang yang melakukannya. Sehingga dengan demikian apabila kemaksiatan itu dilakukan secara terus-menerus, padahal Rasulullah menyatakan bahwa innal abda idza akhta'a khati'atan
nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila berbuat maksiat, maka dititikkan setitik noda di hatinya. Artinya ketika perbuatan maksiat itu dilakukan terus menerus, maka hati ini akan ternodai sehingga menjadi hati yang gelap, dulmatun, hati yang lemah, yang efek dan dampaknya itu sangat jelas. Jadi ibadah aras-arasan, kemudian memandang dunia ini berlebih-lebihan, kemudian urusan-urusan akhirat dinomor sekiankan, bahkan tidak dijadikan prioritas dalam kehidupannya. Ini dampak dari al-ma'asi, dampak dari perbuatan maksiat yang bisa merusak atau melemahkan atau memadamkan cahaya hati seseorang. Sebaliknya, keimanan ini bisa mendatangkan cahaya dalam hati orang yang beriman. Itulah sebabnya kekuatan orang yang beriman itu justru pada hatinya. Di hati kita ini merupakan komandan di dalam kehidupan kita. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fi jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini baik, maka pengaruhnya akan menjadikan seluruh tubuh kita itu baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Namun sebaliknya, kalau yang segumpal ini jelek, maka akan bisa menjadikan seluruh anggota tubuh kita itu jelek. Napa kira-kira nila? Nabi dawuh ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi hati ini merupakan raja dari setiap gerak langkah kita. Itu yang menuntun adalah hati. Sehingga kalau hati kita itu banyak terlemahkan oleh perbuatan-perbuatan maksiat, maka ini akan bisa merusak. Di sini pengarang kitab memberikan contoh. Ketika itu bangsa yang terkenal kuat adalah bangsa Persia dan Romawi. Bangsa Persia dan Romawi. Kuat dari segi fisik, umpama sekarang ini ya Amerika kali Soviet non saat ini pun buyar karena negaranya hancur. Itu kalau zaman dulu negara yang dikenal dengan negara adidaya itu Persia dan Romawi. Kuat, kayak tentaranya tidak bisa terkalahkan. Tetapi pada kenyataannya akhirnya mereka itu kan ditaklukkan dan ditundukkan oleh mereka yang beriman, oleh kaum muslimin ketika itu. Jadi ternyata kekuatan hati ini akan bisa mengalahkan kekuatan fisik. Maka umat Islam ini punya ruh atau semangat yang dinamakan ruhul jihad. Jadi ketika hatinya sudah tersinari dengan cahaya-cahaya ilahi, ketika hatinya sudah mendapatkan nur-nur ilahi, maka ini akan menjadi sumber kekuatan. Tapi kalau jenengan membaca sejarah peperangan di zaman Rasulullah, kadang-kadang kita umat Islam ini secara jumlah ini koyok-koyok kalah.
tetapi karena punya kekuatan iman, hati yang murub, sehingga dalam Al-Quran dinyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'idznillah. Berapa banyak terjadi kejadian golongan yang sedikit itu bisa mengalahkan golongan yang banyak. Pernah ketika itu umat Islam hanya berjumlah 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang-orang kafir, kaum kafir. Karena apa? Karena punya kekuatan hati. Jadi ruhul jihad, semangat yang dilandasi dengan keimanan yang kuat, ini akan menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Nah, perbuatan maksiat ini akan bisa melemahkan hati dan badan kalau tidak segera kita hentikan, tidak segera kita taubati, tidak segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyebabkan semakin lama kita itu akan semakin jauh dari yang namanya ketaatan. Yang kedelapan, maksiat ini akan bisa menghalangi seseorang untuk melakukan ketaatan. Ini masih ada hubungannya dengan yang ketujuh ini. Jadi kalau yang ketujuh tadi maksiat itu melemahkan hati dan badan, yang kedelapan dampak berikutnya menghalangi ketaatan, sehingga pelaku-pelaku dosa itu tentu akan sulit untuk tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Pelaku-pelaku dosa kalau dilakukan secara terus-menerus akan sulit untuk menjadikan mereka itu senang kepada kebaikan-kebaikan. Padahal salah satu ciri dari orang-orang yang beruntung itu adalah orang kalau diberikan oleh Allah Ta'ala hatinya itu condong kepada kebaikan, condong kepada kebenaran. Yang ini secara otomatis berarti ia itu akan semakin menjauh dari yang namanya kemunkaran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man syarratka hasanatuka wasa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Atau sipun ngeten dawuh kanjeng Nabi niki. Kalau perbuatan-perbuatan baikmu menyebabkan kamu bergembira, menyebabkan kamu bersyukur kepada Allah, dawuh kanjeng Nabi ngoten. Wasa'atka sayyi'atuka, dan perbuatan-perbuatan jelekmu menyebabkan kamu itu menyesal, menyebabkan kamu itu menjadi orang-orang yang merasa merugi, fa anta mu'min. Itu berarti di dalam hatimu, kata Rasulullah, masih ada iman. Sebaliknya dari sabda Rasulullah ini berarti kalau orang itu melakukan kemaksiatan kok boten wonten getune, meninggalkan ketaatan kok boten wonten getune, itu berarti naudzubillah min dzalik, berarti imannya telah lepas. Imannya telah lepas. Ini paribasane dadi santri gak sembahyang subuh setahun boten krasa napa-napa blas. Jangankan satu hari, setahun itu lho boten getun. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Berarti imannya sudah lepas. Ini masih olah KTP ini tetap Islam. Maka beruntunglah orang yang diberikan hatinya itu condong kepada kebenaran. Jadi hatinya ini seperti ada filternya. Ini yang dalam bahasa Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika engkau terus taat kepada Allah Ta'ala, maka nanti Allah akan memberikan furqan. Furqan itu filter. Secara otomatis barang sing api moro-moro krasa enak, krasa seneng, krasa sregep ibadah. Sebaliknya barang yang tidak benar, tiba-tiba dia merasa sudah tidak
tidak tertarik. Ini saking bersihnya hati. Demikian hatinya bersinar karena ketaatan. Nah, di dalam kitab ini diterangkan oleh pengarang kitab bahwa maksiat ini akan menjadi penghalang seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya banyak sekali ketaatan yang terputus karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Maka tidak ada jalan lain selain orang itu segera taubat dan kembali kepada ampunan Allah. Diobati dosa niku kita taubat. Sehingga Allah itu senang sekali kepada hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu dengan taubat. Bahkan di dalam satu hadis ini bisa panjenengan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab taubat. Bagaimana Allah Ta'ala itu sangat senang sekali kepada hambanya yang bertaubat. Itu diberikan sebuah gambaran begini dalam hadis itu. Jadi hadisnya panjang, menarik sekali. Rasulullah memberikan satu ilustrasi. Ada seorang pengembara beserta perbekalannya. Lek rumiyin niku kan tengene Mekah niku ada istilahnya itu musafir, ya, pedagang. Musafir orang yang bepergian ya untuk kepentingan berdagang atau untuk kepentingan mencari rizki. Nah, ketika itu kendaraan yang paling mewah ya unta di belakangnya itu diberi tempat untuk perbekalannya itu. Si musafir tadi, pengembara tadi melakukan perjalanan yang cukup jauh, kemudian di tengah jalan beristirahat, ngasuh. Untane dicancang, tiangi ngasuh istirahat. Lah kok ngoten-ngoten melek untane sak perbekalan niku ilang. Bisa nyen bayangkan njenengan pas lunga mbetawa mobil sak perbekalane nggawa napa klambi, nggawa sembarang kali ajeng lunga ado. Lah kok moro ten ngene tol ten rest area mriku ditinggal ten jeding ngasuh diluk montore ilang. Bisa kita bayangkan bagaimana bingungnya. Nah, karena zaman dulu ya bukan mobil, unta sak perbekalane hilang. Ini kira-kira sakit ngrasani ya napa nggih umpama kula kali jenengan pas kena musibah ngoten ya napa. Dadi unta sak bekale sing dibeto hilang di tengah padang pasir waktu itu. Sehingga dia begitu bangun terkaget-kaget, kebingungan, nadi untuk mencari ke sana kemari, goleki kali bingung, goleki sampai akhirnya kesel goleki, dereng ketemu, saking keselnya sampai keturun malih tiang niku, keturun malih. Ini cerita ini ada dalam hadis ini. Jadi Rasulullah itu memberikan gambaran yang luar biasa. Ini nanti akan menunjukkan betapa Allah itu senang kepada hambanya yang bertaubat.
Digoleki sampai kesel sampai akhirnya keturun malih tiyang niku. Keturun malih. Saking kesele goleki untane sing ilang niku. Nah, kemudian setelah tertidur, akhirnya bangun, tiba-tiba begitu terbangun, untanya sudah ada di depannya. Moro meneng nunggu di jeragane. Unta sing digoleki glibet niku tiba-tiba sudah ada di depan mata. Betapa bahagianya orang seperti ini. Sampai-sampai dalam hadis diceritakan orang itu kemudian langsung sujud syukur, alhamdulillah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Donga ngoten, sampai dongane niku kuwale. Matur nuwun Gusti, jenengan kawula kula pangeran jenengan. Dalam hadis dikatakan begitu, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah, satful lisan, keprojot omong. Karena apa? Karena dawuh Kanjeng Nabi, orang ini akhtau min siddatil farah. Dia itu kepreset omong saking senenge, dan Allah Ta'ala justru tersenyum melihat orang ini. Saking syukure, matur koyo ngoten niku, saking senenge, saking bahagiane. Sampai ndongone kuwali. Senenge Gusti Allah nampani tobaté kawulane niku ngalang-alit senenge tiyang sing ngeten niku. Niku kula wangsune guys. Senenge Gusti Allah nampani tobaté kawulane sing nglampahi dosa-dosa. Karena kalau bicara dosa, sinten sih Pak sing mboten nate dosa. Gitu. Selagi kita sik jenenge menungso, itu kan mesti khata'un sing nglampahi dosa, dosa gedhe, dosa cilik. Duka sengaja, duka mboten, itu pasti. Maka setiap hamba Allah yang bertaubat itu akan selalu dibukakan pintu ampunannya. Di Gusti Allah niku remen dhumateng kawulane sing purun nyedhek ten Gusti Allah kali tobat. Wangsul kalau sampaikan tobat itu bisa banyak sekali macam dan ragam kalimat-kalimatnya, kalimat taubat. Bisa kita baca taubatnya Nabi Adam ketika beliau itu terusir dari surga. Beliau baca Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam satu riwayat diceritakan beliau itu 250 tahun taubat. Salai sepisan tobaté 250. Kalau kalian jenengan salai 250 tobaté sepisan. Tapi betul apa-apa, Gusti Allah remen kepada hambanya yang mau bertaubat. Atau taubatnya Nabi Yunus. Jadi ceritanya Nabi Yunus itu kan porek, Pak. Karena kaumnya itu sudah angel dikandani, akhirnya sama Nabi Yunus itu ditinggal. Padahal Nabi Yunus dapat tugas dakwah, sehingga ditegur oleh Allah Ta'ala. Dalam perjalanan poreknya itu kan Nabi Yunus akhirnya numpak perahu diundi. Bolak-balik tiboten Yunus mawon. Ojo iki wong apik iki. Ganti maneh diundi sampai ping 3 tibae tibone ten Nabi Yunus terus. Ki terpaksa diuncalo segara, ditampani iwak. Nah, itu akhirnya menyadarkan Nabi Yunus dalam perut ikan itu. Nabi Yunus istighfar kepada Allah Ta'ala. Ini istighfarnya Nabi Yunus sakit dengan waos. Nabi Yunus berada dalam kegelapan di dalam perut ikan. Beliau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta
Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadzalimin. Sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Ini kalimat taubatin Nabi Yunus hebat sekali. Dibaca terus dalam perut ikan, sehingga akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Tetapi di dalam Al-Quran ada keterangan, sebelum Nabi Yunus baca istighfar, baca taubat ini, beliau itu sudah membiasakan diri membaca ini. Boten kok terus pas kepepet kain moco, boten. Dawe Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula kana annahu minal musabbihin. Kalau saja sebelum-sebelumnya Yunus itu tidak termasuk hambaku yang sudah sering bertasbih, sering mendekat kepada aku. Napa dawuh Gusti Allah? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kok pas sampai ngeten. Mbok sampai kiamat gak bakal tak tokno teko jero wetenge. Jadi artinya kita harus istiqomah untuk bertaubat kepada Allah. Mboten lek mek foto tok terus nyedek teng Gusti Allah. Itu dampak perbuatan maksiat yang ke-8. Maksiat menghalangi ketaatan kepada Allah. Menghalangi ketaatan itu juga dalam arti bisa menyebabkan berkurangnya semangat kita beribadah, futur. Ya. Sebaliknya semakin sregep untuk urusan dunia. Jadi kalau sudah urusan dunia sampai kemudian mengalahkan semangat kita beribadah, ya paribasane semangat urusan dunia ngalah-ngalah semangat ibadah. Nah ini berarti ada yang tidak beres dalam kehidupan kita. Harus segera kita obati, segera kita tambahi. Obatin apa nggih istighfar niku. Jadi tadi saya sampaikan istighfarnya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Yunus. Kalau mau yang paling top ya kita baca yang namanya Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pun hafal nih saya tulis istighfar nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar. Istighfar yang pamungkas yang diajarkan oleh Nabi kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam satu kesempatan ketika Kanjeng Nabi itu diberi kesempatan dialog dengan iblis, Nabi itu bertanya, wahai iblis, apa yang kamu takuti dari umatku? Atau sebelumnya Nabi bertanya, wahai iblis, bagaimana cara kamu memelesetkan atau menjerumuskan umatku? Iblis menjawab, ahlaktun nasa bidunu. Kalau rusak menusuni Kanjeng Nabi kali kesenangan berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan tadi. Di bagian dari tipu daya setan, ketika orang itu sudah diberikan kesenangan untuk berbuat maksiat, berbuat keingkaran-keingkaran, berbuat kemunkaran-kemunkaran. Karena itu semakin menjauhkan dia dari Allah. Terus dawuh Kanjeng Nabi, terus apa iblis lek ngono? Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Iblis itu ngakoni. Tapi Kanjeng Nabi, sak mantune kula jeremusaken umat jenengan kali dosa-dosa. Gantinan mereka itu akhirnya balik menyerang saya. Dengan apa? Mereka itu dengan memperkuat iman, dengan mengucap kalimat la ilaha illallah dan memperbanyak membaca istighfar. Tombol dosa itu istighfar. Jadi akhirnya iblis kecelik. Begitu dia
pujuk manusia supaya berbuat salah, berbuat dosa, kemudian ente-entenya tiba-tiba taubat. Jadi itu mari kita jadikan prinsip kita. Napa nih? Mari kita kejelekkan iblis, kita kejelekkan setan. Dengan apa ya? Istighfar ini. Istighfar ini. Enggak aja nih, kalau kalian jenengan ini nggih menungso biasa, mesti dosa, Pak, mesti dosa. Nek kula aturaken kullu bani adama khata'un, sawe kanjeng Nabi. Langsung mboten nate dosa lak malaikat. Malaikat itu memang ibadun mukramun, la ya'suna wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. La ya'suna wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Nggih masuk dikongkon nunggu neraka nggih manut malaikat. Malaikat Malik niki. Ya nate mireng keterangan malaikat Malik bosen ten neraka mergo isine wong pelaku maksiat tok. Nate mireng malaikat Malik niku iri ten malaikat Ridwan. Wan bocol dulu wan, awakmu di swarga enak. Swarga nunggene enak, tempatnya indah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Isine ya wong api-api, minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin. Lah aku kan ndekene neraka iki salah gene wis panas. Isine minal ma'pendemin wal telerin. Kalau ini sing seneng mabuk-mabuk ngono iku. Ndak pernah begitu ya. Karena memang sifat malaikat itu taat. Malik tugasmu jaga neraka, Malik nggih Gusti. Niku lek malaikat tidak pernah membantah perintahnya Allah. Tapi manusia itu kadang taat. Lek kadang teko sregepe, kadang teko taate nggih gampang, tapi kadang-kadang nggih dosa. Makanya niki wau kesimpulannya supaya dosa-dosa kita itu tidak menjadikan hati gelap, sehingga gelapnya hati itu akan menghalangi ketaatan dan semangat ibadah. Monggo kalau kalian jenengan ngata-ngata akan taubat, ngata-ngata akan mau istighfar. Ya, makanya Rasulullah itu menuntunkan setiap kita selesai sholat, setelah assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini artinya kita bertaubat dan mengakui kesalahan kita, supaya dengan itu sakula qalbuh, kata Rasulullah, hatinya bening kembali, hatinya jernih kembali. Kalau hati itu sudah bersih, hati itu sudah mendapatkan nur atau cahaya dari Allah tadi itu, maka yashrah sadrahu lil Islam, akan menjadi lapang untuk melakukan ibadah. Itu enteng. Iku nggih niku napa rawane pun dugi nggih, pun jam gangsal, mugi-mugi saged bermanfaat nggih. Mugi-mugi kalau kalian jangan tansah pinaringan taufik lan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna